maksimal menyiapkan kegiatan ini. Juga kepada saudara moderator yang mendampingi saya pada hari ini, juga yang kamu muliakan Tunggu abu-abu, mama, bantuan yang berhadir, yang luar biasa. Allah telah memberikan sabuh undangan kepada saya, walaupun undangan yo tertunda untuk kayo laksanakan. Buno wate diuk namun kahaba betul dilapih dengan Tengku Hilmi. Bukan walaupun belum saja ibadah ini dengan kabulin, cuma ada pilihan di mentajamnya raihan. Ayo merasakan sendiri. Tahun 2007 saja wajib. Hana cerita, tanya hana keinginan besar untuk kembali untuk melaksanakan haji. Hana cerita. Dia tahu dulu yang kalau Jawa ini, ya yang punya dulu Jawa ini, kadir tapi Jawa ini, dia tahu kalau Jawa ini. Tapi dia urut kat roh, kemudian kena suci, yang nanti kita ada mungkin, kalau roh Jawa kanan ini untuk kajian. Nyatanya kemuliaan tanah suci, yang di situ terdapat dua kemuliaan tanah suci Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dan tanah suci tempat Baitullah di Mekah Mukarramah. Tunggu-tunggu abu-abu dan maklum dirahmati Allah. Yang pertama-tama bagaimana secara umum agak kuliah lebih hidup di hadapan tunggu dan abu-abu serta lama untuk sama-sama kita coba baca yang kalau di Kementerian Agama, sehingga memang pemahaman Kementerian Agamanya bisa pahami bersama. Dan memang lebih jauh itu adalah tanya jawab yang lebih. Ya kamu di legislatif kan lebih pakai kunjung dibanding pakai babah yang berjumpa dengan masyarakat. Tapi ketika berjumpa dengan pemerintahan, maka lebih hadir pakai babah dibanding pakai kunjung. Jadi kita baca dalam pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2021 ini ada beberapa hal yang disebutkan faktor pembatalan. Yang paling utama adalah tentang mewabahnya pandemi COVID-19. Juga disampaikan dalam keputusannya di pertimbangan yang jauh sehingga memang yang dibatalkan. Jadi pertimbangan utama itu adalah pandemi COVID-19. Nah, dengan pertimbangannya maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menunda pemberangkatan jemaah haji di 2021. 2020 raya juga pertimbangannya, 2021 juga ada pertimbangan dengan pandemi COVID-19. Nah, ketika yang menjadi pertimbangan maka ada beberapa hal yang disampaikan juga di Kementerian Agama terkait keputusannya, bahwa yang pertama adalah diberikan ruang bagi jemaah haji untuk pengembalian lunas setoran. Ya, di poin ini maknanya walaupun kalender store untuk porsi haji 25 misalnya 25-60 yang untuk dapat porsi haji, sisa untuk setoran penuh bisa setoran penuh. Ya, sisa setoran haji penuh itu diberikan ruang untuk kanyo cok pulang ke menu ke 25-60-nya yang cok pulang, tapi sisa dari level 2-nya dengan 25-60. Level 2 sesuai dengan kurs
dolar dan pemberangkatan haji di tahun tempatan. Itu diberikan ruang. Nah, musuh memang tunggu abu-abu mak-mak yang tua. Nah, rencana untuk kembali bank yang untuk pelunasannya itu diberikan ruang oleh Kementerian Agama yang disebutkan dalam regulasinya. Kamu hanya menyampaikan, kamu legislasi hanya menyampaikan yang akan dibuat regulasi oleh Kementerian Agama. Jadi kan 25 itu yang kacau, tapi sisa untuk penutupan lunas. Yang itu BP, BP, bukan BP ini tapi BP, pelunasan untuk pelaksanaan ibadah haji. Biaya pelunasan untuk pelaksanaan ibadah haji. Biaya pelunasan sekitar 25.600 2 juta, sekitar daerah 6 juta per tahun. Atau akhirnya itu dibolehkan untuk tarik ulang. Kalau karena pengumuman untuk store, kita akan mengatur ulang berapa nanti kekurangan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2022. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tentang kesehatan. Tanya kalian tes kesehatan menurutnya. Ya. Nah, untuk pelaksanaan haji tahun 2022, tanya memang harus tes kesehatan balik. Mengikuti tes kesehatan balik. Pemeriksaan kesehatan haji untuk pemberangkatan haji pada penyelenggaraan haji 2022 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maknanya tes kesehatan yang kali kita lakukan tahun 2021 hanya berlaku untuk pajak tahun 2022. Yang poin kedua kita baca dari regulasinya. Regulasinya itu tentang perlengkapan. Ini perlengkapan kalian sudah terima, ya, dan sebagian mesti kalian sudah terima gelar identitas jemaah haji, ya, akan digunakan untuk keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2022 yang anda tahu. Ya. Yang sudah ini gelar yang kita pakai identitas saya yang tetap menjadi gelar yang akan digunakan tahun 2022. Ya. Yang perlengkapan yang kedua tentang buku manasik yang kalian terima, yang juga tetap digunakan untuk tahun 2022 buku manasik. Ya. Yang kedua petugas. Yang petugas penyelenggara ibadah haji akan digunakan untuk operasional penyelenggara ibadah haji tahun 2022 dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang petugas adalah tanya. Jadi yang masalah perlengkapan dua pohnya yang tanya. Yang pertama adalah gelangnya. Gelang yang akan terima yang gelangnya kita pakai untuk tahun 2022. Ya, maknanya yang terbaca hanya mulai 2022 kan mulai dunia luntur pakai. Alian buku juga hanya lain bukunya, buku besar tak pakai. Ya, untuk tahun 2022. Selanjutnya tentang dokumen haji kan untuk jamaah ya, untuk penanti. Siapa yang berhubungan dengan jamaah adalah tentang paspor. Ya. Kepala Kanwil Kemenang Provinsi melakukan verifikasi data dan jumlah paspor per kabupaten kota dan mengirim ke Kemenang kabupaten kota. Ya. Jemaah haji menandatangani surat tanda terima pengambilan paspor. Jemaah haji yang tidak dapat melakukan pengambilan paspor dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang dibuktikan dengan penyertaan surat kuasa bermaterai Rp10.000. Kata terima paspor golong, ya, yang nanti langsung berhubungan dengan Kemenang. Ya. Jadi
Kementerian Agama mengembalikan paspor kepada masing-masing jemaah haji melalui Kemenak, kabupaten atau kota. Jadi paspor yang kutayadinya kita akan dikembalikan balik katanya, dan kesimpanannya untuk keberangkatan haji 2022 atau nanti buat kesepakatan dengan Kementerian Agama kantor Kemenak di Kabupaten Bire. Ketimpan 3 dulunya karena memang ketimpan kayo masing-masing. Makanya pemerintah sudah memberikannya ke kantor Kemenak Kabupaten Bire. Ya. Selanjutnya tentang bimbingan manasik haji. Pemerintah memberikan bimbingan manasik haji kepada jemaah haji reguler pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Ya. Dan pemerintah memberikan bimbingan manasik haji pada jemaah haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Ya, tetap manasik haji diberikan layanan ya di tahun 2022. Ya. Nah, manasik haji yang dilaksanakan adalah sekitar mengulang kaji. Waktu berangkat ke sebelumnya dikumpul bersama di Masjid Agung yang dilaksanakan oleh Kemenak. Nah, itu akan tetap dilaksanakan tahun 2022. Iya, yang F berhubungan dengan pelaksanaan layanan di Arab Saudi, yang hanya berhubungan dengan Tayo. Yang G ya status PPIH kloter dan Arab Saudi, yang juga hanya berhubungan dengan Tayo. Jadi yang berhubungan dengan jemaah haji yang pertama adalah Mesir rencana takut laki pula biaya pelunasan yang diberikan uang. Mesir hanya laki pula gaji. Ya. Tapi Mesir laki pula yang 6 jutanya. Tapi porsi haji tadi mana ada? Karena aku kata memang 25 juta 60-nya hanya tertarik. Tapi mereka tarik 25 juta 60-nya tidak ada porsi-porsi haji. Tapi yang kalau dipulangnya adalah biaya pelunasan sekitar 6 juta sekian yang terlunasi di pada saat mau berangkatnya dia tarik pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, bilun yang kadu bagi yang dia pakai untuk tahun 2022. Dan buku yang kadu bagi buku manasik juga yang tak pakai tahun 2022. Alian yang selanjutnya adalah tentang paspor. Paspor jika mak ditanya, ya, talake waktu menang atau memang jika disepakati untuk berubah di kantor Kemenak. Ya. Yang selanjutnya sabotrum adalah tentang manasik haji. Manasik haji tetap dilaksanakan tahun 2022 pada saat mau keberangkatan. Jadi halnya memang menjadi hal yang memang perlu kita ketahui bersama. Tentu bahwa yang kepada Allah, yang tua, yo yang asal poin daripada peraturan daripada pembatalan keberangkatan haji. Ya. Mungkin itu punya hal yang menjadi pertanyaan, ya. Mari kita diskusikan bersama atau hal-hal lain yang perlu disampaikan. Dia juga, Kemenak Hino yang menjadi panitia yang akan mendengarkan punah keluhan daripada tayo-tayo ya calon Duyufur Rahman ya jemaah haji yang sudah tercampur baur, maka sangat sulit kita untuk memilah-milahkannya. Di antara saat ini medsos cukup banyak menyoroti persoalan masalah kegagalan keberangkatan jamaah haji dengan berbagai macam counter isu media, ada yang pro dan ada yang kontra, dan hal itu kita maklumi bersama. Yang jadi pertanyaan saya bahwa tidak adakah upaya daripada lembaga legislatif yang sudah menjadi sebagai aspirasi masyarakat yang menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 5 2020 UU PK dalam penyelenggaraan haji dan sebagainya pelaksanaan hukum syariat, bahwa Aceh adalah merupakan daerah yang lex spesialis. Upaya DPR baik dari tingkat kabupaten, provinsi untuk dapat melobi bahwa dalam penyelenggaraan pelaksanaan haji
kita adalah memiliki hak untuk mengelola sendiri. Bukan maknanya kita ingin seperti yang diutarakan Indonesia, kalau Aceh bisa berangkat sendiri maka dikategorikan adalah sebuah negara, tidak. Apalagi juga dalam pelaksanaan haji di sana bahwa Provinsi Aceh keistimewanya agak berbeda sedikit dengan provinsi-provinsi yang lain, dan itu kenapa kerajaan bisa memberi hak itu kepada masyarakat Aceh, tetapi dalam penyelenggaraan kenapa kita tidak mampu melaksanakannya dengan sendiri, sementara celah-celah hukum itu adalah kita bisa mengupayakannya kalau kita punya berkeinginan dan bekerja keras demi masyarakat Aceh. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon dapat penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 65. Alinya narumpok sebuah berita entah tanya untuk mungkin jadi bapak jawab. Syarat untuk dibolehkannya menyetor atau mengambil porsi haji harus umur 18. Sedangkan di bawah 18 hanya tertutup. Sedangkan dalam masyarakat katanya kadang-kadang ada yang kemampuan untuk gesutut ke orang yang belum umurnya. Karena menurut legalan masa orangnya, masa pre-orangnya sangka melebihi level tu. Menyelam mula 18 dah setur umur sekian belum tentu merupanya. Apakah ada upaya dari pengurus haji, apakah itu Kemenang atau dari pihak legislatif DPR untuk mengupayakan yang bahwa penyetoran calon jamaah haji boleh dari umur mungkin dari bayi. Baliknya menyorongnya dari betul haji tapi level tu umur level kamu rupanya badan kafir tak dibatasi 65 hai potro. Cuma menyelamatlah dari tanya mata betul 65 kah dijali kemudian betul lah. Jadi berbenturan. Yang mohon penjelasan. Kalau memang nak, alhamdulillah. Tapi memang kalau nak, yuk tanti usahakan kedepannya. Mungkin kerjanya ini kesetur baumu bandai setur itu supaya mengambil kojak pada maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pengembalikan untuk menyetor yang dari 2 juta 25 juta ke 31 boleh disetor lagi. Buno Sabzul berpegang penyetoran awal 256 itu untuk dapat melengkapi itu sekitar 32 juta sekian atau 32. Nah 6 juta di sana. Apakah kita dan store lonjut atau lanjut? Oke, saya nanti akan ulas di Ustaz kami. Mungkin poin ini kalau dapatkan. Terima kasih Ustaz Nadiran. Bicarakan ada tentang pandemi yang sedang terjadi di dunia, dan yang paling sering dibicarakan adalah pandemi flu yang terjadi di Spanyol. Itu angka kematiannya lumayan tinggi. Kemudian ada Asian flu yang disebut dengan H2N2. Kemudian ada Hong Kong flu ya tahun 1968. Kemudian 2020 ditetapkan kembali satu pandemi oleh WHO sampai dengan sekarang belum berakhir, yaitu pandemi coronavirus yang terjadi di 2019 di Wuhan, China. Jadi ini riwayat pandemi yang pernah ada. Mungkin ini foto dari flu Spanyol setelah perang dunia, ada wabah flu dan di sini juga terjadi banyak kematian. Kemudian ini kejadian flu Asian flu yang kami unggah. Kemudian ada flu burung, ya, kemudian COVID-19. Jadi coronavirus tahun 2019 asal dari Wuhan. Pada awalnya Wuhan telah diblokir, telah dikarantina, tetapi masyarakat Wuhan di saat akhir tahun 2019 ada yang lolos dan keluar dari wilayah Wuhan, ada yang sampai ke Perancis dengan minum obat anti demam setiap 3 jam,
lolos dari bandara, kemudian sampai ke Italia. Dan dia membawa virus asli yang terjadi di Wuhan. Jadi kita lihat di Prancis dan Italia bagaimana kasus-kasus yang ada di media sosial, dan itu merupakan kasus dengan virus asli yang dibawa dari luar. Kemudian ini ditetapkan COVID pada tanggal 11 Maret kalau saya tidak salah oleh WHO. Dan di sini juga pemerintah menetapkan sebagai bencana alam yang berupa wabah penyakit dan perlu dilakukan penanggulangan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian ada beberapa perbedaan antara SARS, kita sering mendengar SARS. Kemudian ada MERS-CoV. MERS-CoV ini adalah Middle East Respiratory Syndrome coronavirus yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian ada flu burung yang sering disebut dengan H5N1. H5N1 ini adalah jenis virusnya. Kemudian ada COVID-19. Kalau kita lihat dari karakteristik masing-masing penyakit yang disebabkan oleh virus, ada banyak kesamaan antara COVID-19 dengan SARS, dan juga ada beberapa hal yang memang cara penularan juga terjadi dengan cara yang sama. Kita lihat metakaler, jenis virusnya sama dengan SARS yang terjadi di kejadian pandemi COVID-19 pada tahun ini, yaitu beta coronavirus, dan juga di SARS juga beta coronavirus. Kalau kita lihat masa inkubasinya juga tidak jauh berbeda. Negara yang melaporkan SARS dulu di Cina juga, rata-rata Cina, dulu juga Cina. Sedangkan COVID, Cina juga terjadi di daerah Wuhan. Kemudian ada hewan penularnya, kemudian ada transmisi. Kita lihat sama antara akut respiratory syndrome dengan COVID, itu penularan melalui droplet, kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi, dan terjadi penularan antara manusia ke manusia. Kalau awal-awalnya flu burung terjadi penularan pada hewan ke hewan dan hewan ke manusia, sempat terjadi pada hewan ke manusia. Dan itu dengan penularan yang terbatas. Sedangkan pada kasus COVID-19 dan SARS, ini terjadi penularan dari manusia ke manusia dan penularannya tidak berbatas. Kemudian tanda dan gejalanya juga sama, ringan, tapi ada tanda dan gejala yang berat pada 20% orang yang mengalami penyakit COVID-19. Kalau kita lihat angka kematiannya, malah COVID-19 itu angka kematiannya sangat sedikit, tetapi tingkat penularannya itu sangat tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia, angka kematiannya hanya 2,6%, sedangkan Aceh kalau kita lihat mencapai 4,3%. Kemudian pengobatan yang namanya virus itu pengobatan suportif. Waktu SARS itu belum ada vaksin, ini sudah ada vaksinnya di COVID-19. Waktu kami ambil setelah ini masih uji coba, jadi kami buat belum ada. Jadi sekarang vaksinnya sudah ada beberapa vaksin yang telah beredar di Indonesia, dan di Aceh hanya satu jenis vaksin yang beredar. Kemudian ditetapkan sebagai kedaruratan yang besarkan oleh WHO. Kemudian Indonesia sampai dengan kemarin itu jumlah kasusnya melebihi 3 juta kasus, dan 573.000 kasus itu masih aktif. Kemudian
ada 84.000 lebih dinyatakan meninggal karena COVID. Angka positivity rate-nya, maksudnya angka orang yang diperiksa dan positif itu mencapai 18,9%. Setiap orang yang diperiksa dan hasilnya positif, rate-nya adalah 18,9%. Dan ini jauh lebih tinggi bila kita bandingkan dengan negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi tidak pernah melebihi dari 5% angka positif dari orang yang diperiksa. Dan kita ketahui jumlah pemeriksaan yang ada di Indonesia itu sangat sedikit orang yang diperiksa. Dan itu bisa kita lihat di wilayah kita masing-masing, di desa kita masing-masing, atau di kabupaten kita masing-masing. Kalau kita lihat di sini, di Biren misalnya, ada yang sakit ke rumah sakit, di rapid antigen, banyak orang yang menolak. Sehingga rumah sakit juga tidak begitu memaksa untuk sana. Sehingga kita tidak tahu berapa orang yang seharusnya yang harus diperiksa dan berapa rate positifnya yang seharusnya yang muncul di wilayah kita. Kemudian kita lihat penyebabnya adalah SARS-CoV-2, virus SARS, karena persamaan dengan SARS yang tadi yang kita sampaikan, karakteristiknya sama. Yang jenis virusnya beta coronavirus. Ya. Kemudian kita ambil beberapa contoh di media, karena tadi media juga menjadi persoalan sebenarnya dalam pengendalian COVID. Ada yang mendukung dan ada juga yang menjadi bahan yang membuat permasalahan baru. Kita ambil contoh Vietnam yang melaporkan varian baru coronavirus yang ada di Inggris dan juga dengan varian yang terjadi di India. Dan disinyakan dapat menyebar lewat udara. Padahal tadi karakteristik virusnya hanya bisa menyebar dengan kontak langsung ataupun bahan-bahan yang terkontaminasi. Ya. Ini sengaja kami tampilkan dari teman di rumah sakit yang mengambil foto ronsen dengan penilaian per hari pada kasus positif umur 13 tahun. Kemudian menyebar dengan kontak langsung dengan penyintas orang yang sakit. Dan ini sengaja kami ambil contoh bagaimana desam kita